Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada sahabat pagi ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Selain Engkau Tidak Ada Yang Lain. Sebelumnya saudara, mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang berdoa dan mengucap syukur untuk berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan dalam istirahat kami, dalam segala pergumulan kami. Tuhan, kami mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus ketika kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya setiap pengajaran yang kami baca, kami dengarkan, boleh menuntun dan membimbing kami dalam pertumbuhan iman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, saya berada di kota Cimahi dan seringkali saya mengendarai kendaraan dan melewati jalan yang berlintasan dengan kereta api. Dan di rel kereta api itu ketika hujan turun atau bahkan mungkin hanya gerimis saja, banyak pengendara-pengendara motor melintas dan tergelincir di rel kereta api itu. Kereta api atau relnya yang terkena air hujan menjadi licin dan bertepatan juga perlintasan itu miring adanya antara rel kereta api dengan jalan raya, sehingga untuk kendaraan-kendaraan roda 2 tidak mudah untuk melewati rel kereta api dalam kondisi basah seperti itu. Sehingga ada banyak motor-motor, sepeda motor tergelincir di rel kereta api itu. Saudaraku sekalian, pada pagi hari ini saya akan membagikan pengajaran firman Tuhan, lanjutan daripada pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam kitab Mazmur, dan kita sudah memasuki pada jilid yang ketiga dari kitab Mazmur, yakni mulai pada pasal 73 sampai 89, itulah jilid yang ketiga. Namun kita akan membaca dan merenungkan mulai pasal 73 sampai 76 saja. Saudaraku sekalian, di dalam ayat yang pertama pasal 73, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Luar biasa saudaraku sekalian, kalimat pembuka ini yang ditulis atau digubah oleh Asaf, dan ada muncul beberapa pasal yang ditulis atau digubah oleh Asaf, seorang yang melayani di Ka'bah, dan kita lihat ada banyak tulisan-tulisannya yang mencirikan bahwa personal yang menuliskannya adalah seorang yang memahami kehidupan pelayanan di Ka'bah. Dan dia katakan, Allah itu baik. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Saudaraku sekalian, tidak mudah untuk mengatakan Allah itu baik. Karena kita berhadapan dengan situasi-situasi dunia ini yang hari demi hari tidak menjadi lebih baik. Dan bahkan kita, orang-orang yang beragama, orang-orang yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus, kita juga sering mengalami hal-hal yang menyulitkan. Bagaimana kita masih mengatakan Allah itu baik? Tapi hanya orang yang percaya, orang yang tulus hatinya, bersih hatinya, yang mengatakan dan mengakui Allah itu baik. Setiap kali saya berada di sebuah gereja, saya sering mengatakan atau kalimat-kalimat untuk mengingatkan. Ya, dalam bahasa Inggris, God is good, dan jemaat sering menyambut dengan all the time. Ketika saya sebutkan all the time, God is good, itulah sambutannya. Untuk mengingatkan bahwa kita semua percaya selama-lamanya dan untuk selama-lamanya Allah itu baik dan sungguh amat baik. Baik saudaraku sekalian, kalau begitu harusnya perjalanan hidup kita, setiap pengalaman hidup kita yang
sekalipun mengalami kesulitan, kita akan tetap mengatakan Allah itu baik. Namun apa yang terjadi? Perkataan-perkataan selanjutnya kita melihat apa yang disebutkan oleh pemazmur ini. Ayat yang kedua dan yang ketiga. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Lihat saudaraku sekalian, ada kalimat yang menarik di sini dan ada dua kata yang muncul yang terkait dengan ilustrasi yang saya gambarkan tadi ketika sepeda motor lewat di rel kereta api dan tergelincir. Kata terpeleset dan tergelincir dalam ayat yang kedua, kitab Mazmur pasal 73 ini menggambarkan sebuah proses. Saya ingin mengatakan juga bahwa kalimat ini tidak dibangun dengan kata jatuh. Ya, sedikit lagi kakiku jatuh, misalnya. Nyaris aku terjatuh, tidak dikatakan demikian. Tapi terpeleset dan tergelincir. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pekerjaan proses. Mungkin jatuh, tapi ada prosesnya sampai dia terjatuh. Dan ini pun belum terjatuh, dikatakan hampir atau nyaris aku tergelincir. Sedikit lagi aku terpeleset. Saudaraku sekalian, mungkin kondisinya adalah kondisi yang sangat-sangat sulit untuk berjalan. Ya, seperti kondisi yang saya gambarkan di rel kereta api, atau kondisi lainnya di mana ketika hujan turun di tanah yang belum diaspal mungkin atau belum menggunakan paving block, mungkin tanah itu masih tanah merah dan sering kita terpeleset dan kita harus berjalan dengan sangat hati-hati karena tanah yang kita injak, tanah yang kita jalani, tanah yang berbahaya yang memungkinkan atau punya potensi untuk membawa kita jatuh, terprosok, terpeleset, dan tergelincir. Saudaraku sekalian, perjalanan hidup kita di dunia kita ini, sekarang ini, kita mendengar dan kita melihat sesuatu yang membuat kita bisa tergelincir atau terpeleset. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kitab Mazmur ini, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Lihat saudaraku, ini mulai prosesnya, ya. Proses untuk terpeleset tadi itu diawali dengan melihat, mendengar bahwa orang-orang yang kita anggap orang yang gak percaya, orang jahat, dan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, pembual-pembual itu, orang-orang fasik itu lebih mujur hidupnya, dan kita cemburu. Tambah lagi beberapa ayat selanjutnya sampai pada ayat yang ke-12, gambarannya, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka itu. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Lihat saudaraku sekalian, apa yang dirasakan, yang dilihat oleh pemazmur ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dilihatnya, disaksikannya bahwa orang-orang itu orang-orang fasik, orang yang tidak percaya. Tapi oleh karena kemujuran mereka itu, kesuksesan hidup mereka itu, saya menjadi cemburu. Inilah tergelincirnya. Bahkan katanya, karena kegemukan, kesalahan, karena menyolok hati mereka meluap-luap dengan kesangkaan, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Tapi rupanya kok mereka sukses, ya? Dan bagaimana mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Bahkan lebih lagi mempertanyakan akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat bahwa pengalaman pemazmur ini adalah pengalaman saudara dan saya. Kita bisa merasakan atau mengalami hal yang sama, mendapat tekanan yang sama, bahwa kita mudah sekali tergelincir dan terpeleset dalam hal ini. Bahkan lagi, lebih tajam lagi, aku katanya
sia-sia sama sekali aku ini mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Waduh, kalau sempat ini dikatakan oleh seorang yang penuh iman, berarti kita merasa tidak nyaman hidup baik itu. Tidak nyaman menjadi orang yang bersih hati itu. Padahal tadi orang yang bersih hatinya, dialah yang mengatakan Allah itu baik. Dan ayat 15 menegaskan, seandainya aku berkata seperti itu, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Jadi saudaraku sekalian, pemikiran itu sempat muncul. Sementara dia mau terpeleset, kakiku hampir saja terpeleset. Namun dia kemudian sadar bahwa seandainya kuucapkan itu, ya boleh jadi saya sudah berkhianat kepada angkatan yang dialaminya dan angkatan yang berikutnya. Saudaraku sekalian, puji Tuhan karena penulis ini, ya, firman Tuhan yang merupakan kesaksian dari seorang yang penuh dengan pengalaman iman. Kemudian dia menyadari bahwa sungguh keliru pemikiran itu. Dan dia segera dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang melayani tempat kudus dan seringkali juga mereka terpleset dalam pemikiran. Terpleset dalam pemikiran boleh jadi ujung-ujungnya terpleset juga dalam tindakan. Ada pengharapan tentunya. Ayat berikutnya pasal 20, ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat yang menjadi kekuatan tentunya. Ayat yang menjadi pengharapan buat kita. Bahwa boleh jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar boleh menekan kita dan membuat kita tergelincir. Namun ketika kita mengingat dan sadar bahwa sekalipun kita habis lenyap, tapi tidak ada yang lain di bumi ini yang memberi kekuatan pada kita. Dialah Tuhan kita. Jadi saudaraku sekalian, pengalaman pemazmur ini memberikan dorongan pada kita untuk tetap berharap dan tetap setia, tetap tulus hati, bersih hati. Karena sungguh Allah itu baik. Saudaraku sekalian, pada pasal berikutnya, pasal 74, sebagaimana saya katakan bahwa pemazmur ini lebih banyak melayani di bait suci, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada pasal 74 ini, nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Saudaraku sekalian, kalau kita berpikir model sekarang, barangkali ada banyak tempat ibadah kita, gereja mungkin rusak, dan itu mungkin menjadi persoalan yang tidak menjadi persoalan yang terlalu rumit saya kira. Ada uang tentunya kita perbaiki, tapi persoalannya tidak demikian. Karena bagi para penyembah Allah pada waktu itu, persoalan bait kudus rusak itu adalah rumah Allah. Segala persoalan yang kita hadapi, kita datang dan selesaikan di Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah atau bait suci itu rusak, kita tidak ada solusi karena Allah ada di sana. Jadi saudaraku sekalian, bila mana Yesus pun pernah mengatakan ketika pasal 24 mau di Injil Matius mengatakan bahwa Yesus menunjuk ke sebuah bangunan, dan itu adalah bangunan bait suci. Lihat bahwa tidak akan ada lagi batu tertumpuk di batu yang lainnya. Artinya semua akan dirubuhkan. Dan itu ditunjukkan kepada bait suci. Dan ketika itu didengar oleh murid-muridnya yang adalah orang-orang Yahudi, mereka langsung berpikir, oh ini kiamat, saudaraku sekalian. Nah, jadi hancurnya bait suci itu adalah sesuatu yang menunjukkan akhir daripada dunia ini. Karena tempat Allah dirusak.
Jadi saudara-saudaraku sekalian, pasal 74 menyebut bait suci rusak itu sesuatu yang sangat serius. Dikatakan dalam ayat yang keempat sampai ayat ketujuh, lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukiran-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Saudaraku sekalian, lihat, kalau ada musuh merusak dan bisa menghancurkan bait suci, rasanya itu sesuatu yang bagi bangsa Israel itu adalah tanda berakhirnya kehidupan mereka. Boleh jadi itu adalah tanda dari kiamat, akhir daripada dunia kita ini. Begitulah cara berpikirnya orang Yahudi, orang-orang Israel terkait dengan tempat kudus. Dan saudaraku sekalian, sesungguhnya boleh juga pemikiran itu menjadi bahagian kita ketika rumah pertemuan kita dengan Allah, tempat ibadah kita yang membuat kita terus bertumbuh dalam kekuatan iman dengan Allah, maka itu adalah sebuah pertanda bahwa kehancuran sudah tiba. Saudaraku sekalian, mengapa tidak? Bila mana hal-hal rohani dalam hidup kita ini sudah mulai luntur, sudah mulai tidak berarti lagi, dan bahkan tidak ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan ibadah kita, maka ini adalah sebuah tanda tergelincir tadi, terpleset tadi, kita sudah siap mengalami kejatuhan. Jadi saudaraku sekalian, untuk itu mari kita perlu mengingat selalu bahwa hari demi hari kita harus isi dengan hubungan dengan Allah, dan kita membangun mesbah bagi kemuliaan Allah, mesbah keluarga untuk membuat hubungan kita semakin bertumbuh dengan Tuhan. Selanjutnya pasal 75 dan pasal 76 berbicara tentang Allah itu hakim yang adil, dan Allah menjadi hakim bagi segala bangsa. Ini adalah sebuah pengajaran yang sangat mendasar. Bila mana orang-orang Kristen percaya kepada Allah sebagai hakim, dan kita percaya juga ada yang namanya proses penghakiman. Kita percaya ada hari yang namanya hari penghakiman. Seperti juga bangsa Israel dalam merayakan hari-hari rayanya, dan salah satu hari rayanya adalah hari penghakiman. Kok hari penghakiman sebuah hari raya? Apakah itu sebuah hari yang menyenangkan? Tentunya bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang kudus yang selama ini teraniaya, maka penghakiman adalah hari perayaan. Jadi saudaraku sekalian, merayakan hari penghakiman, merayakan Allah sebagai hakim yang adil, sekaligus merayakan keselamatan kita karena Allah akan menyelamatkan mereka dari penghukuman, dari murka Allah. Dan kata-kata itu tersirat dan tersurat juga di dalam pasal yang ke-76 ayat yang ke-10. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Lihat, dua kalimat itu menunjukkan bahwa memang Allah menghukum kepada mereka yang menolak kasih karunia Tuhan, dan saat yang sama itu adalah proses penyelamatan bagi semua yang tertindas. Semua yang tadi mengatakan hatinya bersih dan selalu mengatakan Allah itu baik, pada akhirnya mereka akan diselamatkan. Itulah penghakiman. Itulah petunjuk membuktikan bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Ketika pertanyaan-pertanyaan tadi muncul pada pasal yang ke-73, di mana ada orang-orang yang seperti juga dialami oleh pemazmur ini yang digubah oleh Asaf, bahwa kita sering bertanya-tanya, kok Tuhan, kami ini orang percaya, kenapa kami seperti ini? Kami seringkali teraniaya, kami seringkali hidup merana, susah.
Tapi kami melihat Tuhan dengan mata kepala sendiri bahwa mereka yang memunggungi Tuhan, mereka yang menolak Tuhan, sungguh mereka hidupnya kok baik-baik saja. Tapi sekarang kita lihat ada penghakiman Allah, ada penghukuman, dan di sanalah Allah menunjukkan pribadinya, figur seorang hakim yang adil. Dikatakan ayat 7 dan 8, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Saudaraku sekalian, itulah pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk melihat betapa Tuhan sungguh indah menunjukkan janjinya, dan melalui pengalaman hamba-hamba Tuhan yang pernah mengalami hal serupa, pernah mengalami kesulitan-kesulitan, dan pernah bergumul untuk terus bertumbuh dalam iman, itu kelihatannya sulit sekali. Tapi dalam pergumulan itu Tuhan memenangkan, sehingga dicatatkan dalam kitab Mazmur ini betapa pada akhirnya kita memiliki satu pengharapan bahwa tidak ada yang lain selain Allah yang akan menyelamatkan kita dan menolong kita. Dan sekalipun dagingku pun habis lenyap, katanya, kita akan tetap mengatakan Allah itu baik. Sungguh Allah itu sungguh telah melakukan kebaikan pada kita. Mari saudaraku sekalian, kita mengaminkan melalui doa yang kita layangkan bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan melalui kitab Mazmur pasal yang ke-73 sampai 76, menuntun kami boleh melihat kemurahan Tuhan dalam membimbing orang-orang yang mau penuh penyerahan pada Tuhan, yang mau sepenuhnya percaya pada Tuhan, yang tulus hatinya dan bersih hatinya, dan pada akhirnya mereka boleh disadarkan bahwa kami mau mengikut Tuhan sekalipun ada banyak pergumulan, dan membuat kami justru semakin bertumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan, untuk pengajaran yang telah merasuki hati dan pikiran kami, yang membuat kami boleh teguh dalam iman. Bapa, berkati kami dan tolong kami, teguhkan buat saudara kami yang lemah. Demikian juga yang sakit, yang mengalami sakit penyakit yang sangat serius. Tuhan berkenan jamahlah mereka, berikan kekuatan dan kesembuhan. Tiada mustahil bagi Tuhan. Terlebih Tuhan, kuatkan iman kami untuk tidak mengutuki Tuhan, tidak mempertanyakan Tuhan, tetapi kami selalu mengatakan Tuhan sungguh amat baik. Dan Tuhan berkati ibadah kami sepanjang Sabat ini dalam pelayanan kami juga. Biarlah roh Tuhan membimbing kami dan membentuk hidup kami. Biarlah sukacita sepanjang Sabat ini menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.